Selamat pagi, shalom, salam dalam kasih Kristus, salam kegerakan dalam Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur. Kita hari ini ingat gak apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita bersama ingin memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa lebih dahulu. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bangun dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Dan hari ini kami bersama seluruh orang percaya memperingati hari kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk karya keselamatan yang begitu sempurna telah Kau nyatakan bagi kami. Dan kami boleh menikmati kebaikan dan menikmati karya keselamatan-Mu sehingga kami boleh ada. Dan kami rindu Tuhan, kami pun juga terus boleh menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan, tolong kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami pendengar Victorious Devotion pagi ini dengan urapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati dan rindu melakukan firman-Mu. Amin. Ya, kekasih Tuhan, hari ini kita bersama bersuka cita ya bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Allah dalam nama Tuhan Yesus, adalah Allah yang begitu luar biasa. Dia lahir, dia memang mati 3 hari, tapi kemudian dia bangkit, dan 40 hari dia menyatakan diri kepada banyak orang bahwa dia hidup, dia bangkit, dan kemudian dia naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia menyatakan sesuatu kepada kita. Dan dalam satu kesempatan sebelum dia naik ke sorga bersama dengan murid-muridnya, dia menjumpai murid-muridnya dan dia berkata seperti ini. Di Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kristus mengutus kita sebagaimana dia diutus oleh Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam satu kesempatan dengan murid-muridnya ketika dia menyatakan bahwa dia hidup dan bangkit, dia melepaskan damai sejahtera, dan dia menyatakan sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Dia datang ke dunia merupakan tugas utusan Bapa surgawi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia menyelesaikannya dengan luar biasa. Pekerjaan, tugasnya dia selesaikan dengan begitu luar biasa, tidak bercacat dan bercela. Dan setelah dia selesai, sebelum dia naik ke sorga, dia jumpai murid-muridnya. Dia katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, nah sekarang, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Biarlah di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita mendengar suaranya. Dia mau mengutus engkau dan saya melanjutkan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan di bumi ini. Sampai di kayu salib dia berkata sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan bagiannya. Tinggal sekarang dia memberikan tugas kepada engkau dan saya, murid-muridnya. Bukankah bulan ini kita mau berperilaku, berkarakter seperti Yesus? Amin. Ya, salah satunya adalah melakukan misi Bapa, melanjutkan misi Bapa di bumi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Kristus sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, gilirannya Kristus sebelum naik ke sorga memberikan tongkat estafetnya kepada saudara dan saya, murid-muridnya, orang-orang percaya, melanjutkan pekerjaan misi Bapa ke seluruh bumi. Dan janjinya seperti ini Bapak Ibu, saya bacakan Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum.
Ini yang luar biasa, janjinya buat kita yang diutus oleh Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Semangat kekasih Tuhan, keluarga berkemenangan. Engkau dan saya telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melakukan misi Bapa, untuk membawa kabar baik, Injil keselamatan yang telah Yesus Kristus nyatakan, lakukan bagi kita. Bagian kita adalah memberitakan ada keselamatan dalam nama Yesus, ada pengampunan dosa, ada hidup kekal ketika kita percaya kepada Yesus. Ini bagian kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beritakan kepada segala makhluk sampai ke ujung bumi. Biarlah spirit ini nyala dalam hati kita, roh ini berkobar dalam setiap kita. Ayo kita mau jadi seperti Yesus. Yesus datang ke dunia sebagai misionaris dari Bapa dan menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa. Dan saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus, ya memang untuk diselamatkan, tetapi juga untuk juga melakukan misi yang Bapa embankan buat kita juga. Kenapa? Masih banyak, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang menanti keselamatan, menanti uluran tangan Bapa, menanti kasih Bapa. Mereka ada di lembah-lembah penentuan. Biarlah kita memiliki hati seperti Yesus, hati yang penuh dengan belas kasihan. Ayo, jangan berdiam diri. Ayo pergi keluar. Ayo dimanapun engkau ditempatkan, itu adalah ladang misimu. Di dunia kerjamu, di tempat-tempat tinggalmu, di tempat di mana kita berkomunitas, itu adalah tempat di mana Tuhan mau kita menjadi misionaris, menjadi orang-orang yang diutus Tuhan, menjadi kabar baik. Saya teringat lagu ini waktu saya kecil, dan ini sangat menyentuh, dan ini mau menginspirasi saya. Dan kiranya lagu ini pun juga boleh menyentuh hati Bapak Ibu, untuk kita juga boleh pergi menjadi utusan Tuhan. Ku kirim kau menghibur yang bersedih, mencinta yang perlu kasih sayang, meninggalkan rumah dan yang terkasih. Ku kirim kau nyatakan cintaku. Ku kirim kau menangkan banyak jiwa kepada Bapa yang penuh kasih, agar mereka masuk kehidupan surga kekal selama-lamanya. Seperti Bapa kirimku, ku kirim kau. Inilah hati Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita, yang telah diselamatkannya, telah dipanggil dan dipilih untuk melanjutkan misi, menjangkau jiwa-jiwa agar mereka boleh masuk kehidupan, untuk mereka tidak binasa. Mereka yang terlelap, berletih, lesu, berbeban berat harian, ada begitu banyak yang terluka, begitu banyak orang yang begitu menderita dan susah. Misi kita adalah memperkenalkan, mengalirkan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan dan mengalami Bapa
datang kepada Bapa dan diselamatkan. Ayo jangan berdiam diri. Biarlah kita bergerak, mendengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan hari ini. Kukirim kau. Kukirim kau menghibur yang bersedih. Kukirim kau mereka yang perlu kasih sayang. Kukirim kau untuk memenangkan jiwa-jiwa yang hampir binasa karena dosa. Tapi bila kita boleh merebut mereka dari jalan kebinasaan, tapi mereka masuk dalam jalan kehidupan, mengalami hidup kekal dalam Yesus. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya menjadi apostolos, utusan-utusan Kristus, hidup sebagai utusan Kristus yang menjadi terang dan garam dunia, yang menyatakan kasih, yang menyatakan pengampunan, yang menyatakan kebaikan bagi sebanyak-banyak orang. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya menjadi utusan-utusan Kristus yang memuliakan Kristus. Roh Kudus menyertai engkau dan saya. Amin. Kami bersyukur Tuhan hari ini Kau mendengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Bukan Engkau memanggil para pendeta, para rasul, nabi, orang-orang tertentu saja, tetapi Engkau memanggil orang percaya yang telah Kau selamatkan, yang telah Kau pulihkan dan berkati, dan Kau utus kami semua orang percaya menjadi utusan-utusan Kristus untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan, untuk menyatakan pengampunan di dalam nama Yesus, untuk menyatakan ada hidup kekal dalam Kristus. Tolong kami semua untuk melakukan tugas bagian kami seperti Engkau Tuhan Yesus telah melakukan tugas bagian-Mu yang Bapa embankan kepadamu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Berdoa melepaskan berkat bagi seluruh orang percaya, bagi hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, utusan-utusan Injil dalam nama Yesus. Tuhan sertai seperti janji-Mu, ada tanda-tanda heran ajaib menyertai Tuhan, agar sebanyak-banyak jiwa diselamatkan dan mengalami hidup kekal dalam Kristus. Ini doa kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Ini doa kami. Dan kami mengimani penuaian besar terjadi di bangsa ini dalam nama Yesus. Bahkan bangsa-bangsa sampai seluruh makhluk mendengar kabar baik dan mengalami keselamatan dalam Yesus. Ini yang kami percaya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertugas, selamat menjadi utusan-utusan kasih Tuhan Yesus. Jadi berkat bagi sebanyak orang. Haleluya. Amin.